Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsala man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa tibaihi bil khuludi fi daril bagai wa na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahid nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa nafa'a wa intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa dilalata ala al khair wa du'a ila al huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafuna salihun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita macam-macam nikmatnya dan karunia-Nya, yang mana di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya fi baitin min buyutillah di Masjid Jami' An-Nahl. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkah masjid ini, berkah waktu ini kita tidak keluar dari masjid ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatud dunya bil muyassarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, kita masih di bulan Syawal, ya. Bulan yang lalu kita telah ditinggal bulan yang agung, bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana para aslafun al-talibun, orang-orang saleh sebelum kita, ketika mereka ditinggal bulan Ramadan, dikatakan hum yabqun hatta sittata asyhur. Beliau para aslafun al-talibun, ketika beliau ditinggal pada bulan Ramadan, mereka tinggal bulan Ramadan, mereka menangis selama 6 bulan lamanya. Kenapa mereka menangis selama 6 bulan lamanya? Takut amal-amal ibadah yang mereka kerjakan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu orang-orang mukmin ketika mereka beramal, wa ya'mal wa yabki. Mereka beramal dan mereka menangis. Takut amalnya jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada rasa raja. Tapi orang munafik ya'mal wa yadhhak. Dia beramal dan dia ketawa. Ya, seakan-akan udah amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada rasa khauf, enggak ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan juga setelah 6 bulan kemudian para aslafun al-talibun mereka juga menangis sambil meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi 6 bulan pertama setelah Ramadan mereka menangis takut amal-amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan setelahnya, sebelum Ramadan, setelahnya itu mereka menangis sambil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipertemukan kembali Ramadan yang akan datang.
Ya mudah-mudahan amal-amal ibadah Ramadan kita yang kemarin diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita dipertemukan kembali Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sedikit kita akan membaca kitab Jawahirul Ulum. Kita memasuki kepada hadis Atsani wa Tsalatsun. Hadis yang ke-32. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain. Qala an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirara. La dharara wa la dirara. Jangan membahayakan diri sendiri dan janganlah membahayakan orang lain. Haditsun hasan. Ini hadis yang hasan, rawahu Ibnu Majah wa Darqutni wa ghairuhuma, dan selain daripada Ibnu Majah dan Darqutni. Wa rawahu Malik fil Muwatta, dan hadis ini juga riwayat daripada Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an abihi, dari ayahnya Amr bin Yahya itu Yahya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini mursal berarti sahabat yang disebutkan. Fa'as kata Abu Sa'id. Imam Malik enggak menyebutkan daripada Abu Sa'id al-Khudri. Walahu turukun, tapi hadis ini banyak riwayat-riwayat, banyak jalan-jalan yugawi ba'dha yang bisa menguatkan sebagian daripada sebagian yang lain, karena saking banyaknya riwayat hadis ini, dan ada yang hadisnya hasan, dan banyak sekali riwayat ini, maka menjadi kuat atau menjadi sahih. Kita baca sekarang daripada sarahnya. An Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, dari ayahnya Sa'id yang bernama Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri, nisbatan ila jaddihi Khudrah bin Auf. Kenapa yang kita kenal Sa'ad ini dengan Abu Sa'id al-Khudri, yang kita lebih kenal dengan Abu Sa'id al-Khudri. Padahal kunyahnya itu Abu Sa'id, namanya adalah Sa'ad. Sa'ad ayahnya namanya Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Jadi dia punya anak namanya Sa'id, makanya kunyahnya Abu Sa'id. Nah, kita lebih mengenal kunyah dan nisbatnya, yaitu Abu Sa'id kunyahnya, kemudian nisbatnya kepada al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri, ya namanya Sa'ad. Kenapa dinisbatkan kepada al-Khudri? Ila jaddihi, karena nama kakeknya Khudrah bin Auf. Jadi di antara kakek daripada Abu Sa'id al-Khudri ada namanya Khudrah bin Auf. Makanya keturunannya Khudrah bin Auf dikenal dengan al-Khudri. Ini kata ulama. Wagil ada lagi yang mengatakan nisbatan ila qabilah minal ansar ismuha Khudrah, dinisbatkan kepada kabilah dari suku Ansar yang mana namanya Khudrah. Ada kabilah tersebut namanya Khudrah, kabilah tersebut, makanya orang yang tinggal di kabilah tersebut disebut dengan al-Khudri. Ini ada yang menyebut kepada kakeknya, ada yang mengatakan nama kabilah Khudri. Radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa? Karena ayahnya Abu Sa'id, yaitu Malik bin Sinan, itu ada juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih aula, ya. Walaupun di dalam kitab Arba'in Nawawi di sini radhiyallahu anhu. Nah, di syarahnya di sini katakan radhiyallahu anhu. Wahya aula. Ya, lebih utama ya dengan kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kenapa? Lianna abahu Malikan kana sahabiyan min syuhada'i Uhud.
Karena ayahnya Abu Sa'id yang bernama Malik, beliau adalah juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang syahid di peperangan Uhud. Ini ayahnya Abu Sa'id, yaitu Malik bin Sinan, termasuk daripada salah satu orang-orang yang gugur yang menjadi syahid di peperangan Uhud. Wa huwa alladhi istaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang menghadap, ya, yang membentengi, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam peperangan Uhud. Ketika itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka, bahkan hingga wajahnya itu terluka dan keluar darah. Di sini dikatakan wa tasqa damuhu hina juriha wajhu syarif. Dan ayahnya Abu Sa'id, Malik bin Sinan, beliau itu mengisap darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di wajahnya. Ketika ada darah, dia langsung diisap oleh daripada ayahnya Abu Sa'id, Malik bin Sinan. Faqala Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hina mastahu, ketika Abu Sa'id mengisapnya daripada darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajdaradahu, bukan hanya mengisap dan menelannya. Darah Nabi diisap dan juga ditelannya oleh Malik bin Sinan, ayahnya Abu Sa'id. Lalu Nabi mengatakan apa? Setelah diisap dan ditelannya darah Nabi SAW oleh Malik bin Sinan, Nabi mengatakan, man syarrahu, barang siapa yang senang atau yang ingin an yanzur, memandang ila man la tamussuhunna, memandang orang yang gak akan tersentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala, falyanzur ila Malik bin Sinan, maka pandanglah, maka lihatlah kepada Malik bin Sinan. Kenapa? Karena dia telah menelan daripada mengisap dan menelan daripada darah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam tubuhnya ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka api neraka enggak akan bisa menyentuhnya. Wa kana waladuhu Sa'dun bagiran yawma'u, yang mana Malik bin Sinan ini punya anak Sa'ad, yang kita kenal dengan Abu Sa'id al-Khudri, yang mana ketika itu dia masih kecil di dalam peperangan Uhud. Dia minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut juga berperang, dalam peperangan Uhud. Faradda, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya karena masih kecil, belum cukup umur. Kemudian fakharaja mimman yaltaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina raja'a min Uhud. Kemudian setelah terjadi peperangan Uhud dan kembali orang-orang muslimin dari peperangan Uhud, Abu Sa'id al-Khudri ini, dia ini menyambut daripada orang-orang yang pulang dari peperangan Uhud. Salah satunya dia ingin menyambut daripada ayahnya. Fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Dia melihat, Rasulullah melihat daripada Abu Sa'id al-Khudri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Sa'ad bin Malik, wahai Sa'ad bin Malik. Lalu Sa'ad bin Malik mengatakan, na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, demi ayah dan ibuku ya Rasulullah. Fadana minhu. Kemudian Abu Sa'id mendekati Nabi SAW. Wa qabbala rukbatahu. Kemudian Abu Sa'id al-Khudri menyium daripada dua daripada kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengatakan, ajarakallahu fi abi. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kalian ganjaran pada ayah. Li'annahu qutila syahidan. Karena ayahmu Malik menjadi syahid di dalam peperangan itu. Wa qad Sa'dun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tintai asyrata ghazwatin. Dan Sa'ad bin Malik atau Abu Sa'id al-Khudri, beliau ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali, 12 ghazwah peperangan bersama Nabi. Awwaluhal Khandaq. Nah, mulai pertama kali Abu Sa'id al-Khudri ini ikut berperang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika di peperangan Khandaq. Peperangan Khandaq ini pada tahun 5 Hijriah ya. Pada tahun 5 Hijriah. Sebelumnya belum boleh karena belum umur. Ya, ketika
tahun 5 Hijriah, ya sudah cukup umurnya, baru dia mulai ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ar-ramah al-mashhuri, yang mana Abu Sa'id al-Khudri ini termasuk orang yang ahli dalam melempar yang namanya panah atau melempar yang namanya tombak. Wa huwa ma'dud min ahli Kufah, dan dia termasuk orang yang tinggal, ya, termasuk daripada ahli Kufah yang 30-an itu, yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah yang tinggal di masjid. Wa kana min fudala'i sahabah wa ulama'ihim, dan beliau termasuk orang yang utama, ya, ulamanya para sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Wa ruwiya anhu, diriwayatkan darinya, annahu qala, bahwasanya Abu Sa'id radhiyallahu anhu beliau pernah berkata, asbahtu wa laysa indana ta'am. Pernah di suatu pagi dan saya enggak ada makanan. Wa qad rabattu hajaran min al-bayt, dan perut saya telah diikat dengan batu. Saking laparnya itu, perut daripada Abu Sa'id al-Khudri ini diikat dengan batu. Begitu juga banyak ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan seperti itu. Faqalat imraati, kemudian istriku mengatakan kepadaku, i'tin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fas'alhu, datanglah kepada Nabi, mintalah kepada Nabi, kata istrinya Abu Sa'id. Faqad atahu fulan fa ata wa fulan fa, karena fulan pernah datang kepada Nabi kemudian dikasih. Fulan juga pernah datang kepada Nabi kemudian dikasih oleh Nabi. Faqultulah, lalu kata Abu Sa'id, enggak, saya enggak mau. Hatta la ajda syai'an, sehingga benar-benar saya enggak mendapatkan sesuatu apapun baru saya minta kepada Nabi. Fatalabtu falam ajid syai'an, kemudian dia mencari usaha, dia mencari untuk makan, enggak dapat juga. Ya udah, karena udah enggak ada jalannya lagi, udah akhirnya dia ingin minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Sa'id beliau katanya, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub, sedangkan Nabi lagi berkhutbah. Fa adraktu min qawli, kemudian saya mendapati dari isi daripada khutbahnya Nabi, di antaranya itu apa? Man yastaghni yughnihillah, ya, barang siapa yang menampakkan kecukupan, ya, padahal dia lagi kurang, yughnihillah ay yarzuqul ghina'an nas, maka Allah akan cukupkan dia dari orang-orang. Wa man yasta'fif ay yakuffa 'anil haram wa su'al, barang siapa yang menahan dirinya dari tidak makan hal-hal yang haram dan menahan dirinya dari tidak minta-minta, ya'ifahullah, maka Allah akan berikan dia rezeki. Bi an yu'tiyahu, Allah akan berikan dia mayasagni bi an-su'al, ya, tanpa perlu dia meminta-minta, Allah akan kasih, Allah akan cukupkan dia. Dan ketika dia mendengar khutbah Nabi seperti itu, Abu Sa'id mengatakan, fama sa'altu ahadan ba'dah, setelah itu saya enggak akan minta, setelah saya mendengar dari Nabi mengatakan seperti itu, saya enggak akan minta kepada seorang pun setelah itu. Ya, dia enggak akan minta, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alallahu yarzuquna, kata Abu Sa'id, ketika aku enggak pernah minta sama seorang pun, senantiasa Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan rezeki kepada saya. Hatta ma'alam ahla baitin minal ansar aktar amwal, sehingga saya enggak tahu siapa daripada kaum Ansar yang lebih kaya dari saya. Enggak tahu saya. Yang saya tahu, saya yang paling kaya. Sebab apa? Sebab dia enggak mau meminta-minta kepada orang, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man yastaghni yughnihillah wa man yasta'iffa ya'ifahullah. Siapa yang tidak meminta-minta kecuali kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Maka bin Madinah, yang mana beliau Abu Sa'id al-Khudri, beliau meninggal di kota Al-Madinah sana 74 pada tahun 74 Hijriah. Walahu 94 sana,
yang mana umur beliau itu 94 tahun, panjang umurnya 94 tahun. Wa dufina bil Baqi, dan beliau dikuburkan di Baqi. Wa mirwatuhu alfun wa mi'atun wa sab'una haditsan, dan dia meriwayatkan 1170 hadis. Nah, termasuk minal muksirin. Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang-orang atau sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. 1000, lebih daripada 1000, itu berarti minal muksirin. Ya, termasuk yang paling banyak ini ayat Sayyidina Abu Hurairah, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, Sayyidina Malik bin Anas. Kemudian anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la darara wa la dirara. Ya, makna la darara wa la dirara ini banyak. Ya, ulama menjelaskan daripada makna la darara wa la dirara. Tapi yang umumnya al-awwal, la darara, yang pertama ay nuhiyaka li syahsi an ta'ati ma yadurru nafsahu. Dilarang seorang untuk melakukan yang membahayakan dirinya, la darara. Makanya artinya jangan membahayakan diri sendiri. Wala dirara. Dirara artinya apa? Nuhiya lahu an fi'li ma yadurruhu ghairuhu. Dilarang baginya melakukan yang membahayakan orang lain. La darara, janganlah membahayakan diri sendiri, wala dirara, dan jangan membahayakan orang lain. Ada lagi ulama yang mengartikan daripada makna la darara wala dirara. La darara ay la yadurru ahadun ghairah. Tidaklah arti la darara, jangan membahayakan seorang pun, jangan membahayakan orang lain. Wa makna la dirara, ini makna kedua ya, yang kedua. La dirara ay la yujazihi ala idrarihi. La dirara, jangan membalas kalau orang berbuat buruk kepada dia. Bal ya'fu wa yasfah, akan tetapi maafkan dan ampuni dia. Fa innal afwa aqrabu littaqwa, karena memaafkan itu bisa lebih dekat dari takwa. Ini makna kedua. Makna kedua dari ulama mengatakan la darara, jangan membahayakan orang lain. La dirara, ya, kalau ada orang lain berbuat buruk kepada dia, jangan dibalas, akan tetapi dimaafkan. Ada juga yang mengatakan la dirara, kalau tadi kan jangan dibalas, akan tetapi dimaafkan. Ada yang mengatakan la yujazihi man yadurruhu bi ziyadatin an mithli fi'lihi. Boleh membalas, tapi membalasnya itu jangan lebih dari orang yang menyakiti. Ya, kalau nyakitinya sekali, jangan lebih dia sekali membalasnya. Cukup jangan lebih dari sekali, cuma sekali. Kalau dia 2 kali, dia 2 kali. Enggak boleh lebih dari 2 kali. Qaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, faman i'tada 'alaikum, barang siapa yang menyerang kalian, fa'tadu 'alaihi, maka serangilah orang tersebut bimithli ma i'tada 'alaikum, seperti yang mereka serang kepada kalian. Sesuai aja. Ya, kalau dia menyerang sekali, menyakiti sekali. Ya, kalau balasnya sekali. Enggak boleh. Ini daripada makna la darara wala dirara wa zahir. Dan zahir hadis ini tahrim sa'iri anwa'id darar. Haram seluruh macam-macam daripada membahayakan. Baik membahayakan diri kita sendiri ataupun membahayakan orang lain. Hadis ini artinya haram untuk kita membahayakan apapun. Ma'alla minha wa ma'kathur, baik membahayakannya dengan sedikit ataupun dengan banyak. Sedikit aja nggak boleh kita membahayakan diri sendiri, sedikit aja nggak boleh kita membahayakan orang lain. Apalagi membahayakan diri sendiri dan orang lain dengan banyak. Li'anna nakirah fi siyaqin nafi ta'um,
Nah, Nabi mengatakan la dharara wala dirar dengan isim nakirah, bukan la ad-dharara wala ad-dirar, bukan pakai alif lam, bukan pakai isim ma'rifah, tapi isim nakirah. Nah, kalau tahu isim nakirah itu adalah yaitu kalau yang nafinya itu umum. Lebih umum. Tidak khusus. Tapi fahdar ya akhi. Hati-hatilah ya akhi an tu'addiya ahadan, engkau mengganggu seorang pun, au tadurrahu atau membahayakan nafsihi pada dirinya sendiri, au ahlihi atau keluarganya, au malihi atau hartanya, au irdihi atau harga diri. Baik harga dirinya sendiri atau orang lain. Fa inna dzalika dzulmun, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan zalim. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqad khaba man hamala dzulma, telah rugilah orang yang membawa kezaliman atau orang yang berbuat zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haramallahu minal mu'minin damahu wa malahu wa irdahu. Allah haramkan dari orang-orang mukmin darahnya, hartanya, harga dirinya untuk dirusak haram, darahnya untuk ditumpahkan haram, hartanya untuk diambil haram, harga dirinya dilecehkan juga haram. Wa alla yadhunna bihi illa khaira, dan janganlah bersangka kepada mukmin illa khaira, kecuali yang baik. Jangan kita bersuudzon kepada mukmin. Dikatakan sahib husnudzon, ya, usib wa in akhta wa sahib suudzon bukhti wa in asab. Orang yang berprasangka baik benar aja walaupun dia salah. Orang yang berprasangka buruk salah aja, sekalipun berprasangka buruknya itu benar. Wa dzakara ulama, disebutkan ulama jumlatan min anwa'iz dzulum, daripada macam-macamnya zalim wa dharar dan bahaya, fa yajibu ijtinabuha, maka wajib bagi kita untuk menghindari daripada perbuatan zalim dan bahaya. Di antaranya aklu mali yatim, memakan harta orang anak yatim, memakan harta orang lain. Wa dzulmil mar'ah, zalim kepada istri, fi sadaq, dalam mengasih maharnya, wa nafaqah, kasih nafkahnya, wa kiswah, kasih pakaiannya, wa ada'ami ifa'il ajir haqqah, dan tidak memberikan upah yang sesuai, wa idza'il mu'minin, kemudian menyakiti orang-orang mukminin, mengganggu orang mukminin, binahab, dengan diambil, dengan dirampas hartanya, awi darab, dengan dia memukul, awi sab, atau dengan dia mencacinya, au nahwi dzalik, atau yang selain daripada, pokoknya yang macam-macam perbuatan zalim dan juga macam-macam yang membahayakan baik diri atau orang lain, ini kita harus hindarkan. Kata Nabi SAW, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Hati-hatilah kalian dengan perbuatan zalim, sesungguhnya zalim itu dzulumat, kegelapan nanti di hari kiamat. Yang pengen kita gelap nanti di hari kiamat, jangan kita melakukan perbuatan zalim, baik zalim kepada diri kita ataupun zalim kepada orang lain. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu qala, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengutus kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman, ke Yaman. Wa qala, lalu Sayyidina Mu'adz mengatakan, Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, jika engkau datang nanti kepada satu kaum dari ahli kitab, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah, ajak mereka untuk bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan saya, kata Nabi, adalah utusan Allah. Fa in ata'u, kalau mereka mau dan taat, fa'limhum, kasih tahu mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah,
bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Wa in atahu jika mereka taat dan mau mengerjakan sholat, fa'alimhum kasih tahu juga kepada mereka, annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqah, Allah wajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min amwali aghniyaihim faturadu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya di antara mereka kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa in ata'u lidzalik, jika mereka mau dan taat kepada itu semua, fa iyyaka wa kara'ima amwalihim, hati-hatilah daripada hak-hak hartanya orang-orang fuqara. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena orang yang zalim ini enggak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu, doanya dia dan Allah Subhanahu wa taala ini enggak ada hijab, enggak ada batas. Langsung pada Allah Subhanahu wa taala doa orang yang dizalim, doa orang yang dizalim. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, Nuh alaihi salam bil kalb naim, pernah Nabi Nuh alaihi salam dia jalan kemudian melewati daripada anjing ya yang sedang tidur. Fadarabahu birijlihi, ya kemudian anjing itu dipukul dengan kakinya oleh Nabi ya, disuruh pindah atau bangun. Farafa al-qalbu ra'sahu ilaihi, kemudian anjing tersebut bangun ya. Kemudian wahadatsahu bisaqi, kemudian mencakar, menggaruk daripada betisnya Nabi Nuh ya, karena kaget lagi dulu bangun, spontan langsung dicakar kaki daripada Nabi. Faja'ala yadribu saqahu minal wajh, sampai luka daripada kaki daripada Nabi. Saking lukanya ya daripada kaki Nabi Nuh, falam yanam lailatahu, sehingga Nabi Nuh enggak bisa tidur pada malam itu ya, karena saking sakitnya ya daripada luka yang diberikan oleh anjing itu kepada Nabi Nuh. Wa yaqulu ya Rabb kalbuka atarani, ya kemudian Nabi Nuh mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya anjingmu telah melukaiku ya, makhlukmu ya anjing itu telah melukaiku. Fa'ahullahu ilaihi, Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, innallaha la yarda dzulma, Allah itu tak suka perbuatan zalim. Anta bada'tahu, engkau dulu yang memulainya, karena lagi tidur itu anjing, kemudian dibangun ya, kemudian melukai, kemudian langsung menggigit atau melukai daripada kaki. Nah, kemudian hadis ini ya banyak diriwayatkan, diantaranya dari Imam Malik dari dalam kitabnya Al-Muwatta dari Amr bin Yahya. Nah, ini sedikit waqala fihi Asy-Syafi'i. Sedikit daripada kita akan membahas tentang daripada Imam Malik. Imam Syafi'i pernah berkata tentang gurunya Imam Malik. Malik Ustaz. Imam Malik adalah guru kalian. Wa anhu akhadtul ilma, darinya saya mengambil ilmu. Wa ma ahadun amanu alayya min Malik, tidak ada seorang yang saya aman dari Imam Malik. Wa ja'altu Malikan hujjatan baini wa bainahu, dan saya jadikan Imam Malik nanti hujjah saya antara saya dengan Allah. Nanti saya akan jadikan Imam Malik adalah hujjah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzukira ulama, jika disebutkan para ulama, fa Malikun najdi tsaqib, maka Imam Malik adalah ibarat bintang yang sangat terang. At-tsaqib artinya yang sangat terang, al-mudhi. Walam yablugh ahadun mablagha Malik fi ilm, maka enggak ada seorang pun seperti Imam Malik pada zaman tersebut dalam menguasai ilmu, bihifdhi atau dalam hafalannya, wa itqani dalam telitinya dalam ilmu, wasiyadati dalam menjaga ilmu. Wa qala fihi Abu Hanifah. Nah, ada gurunya Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah juga memuji Imam Malik. Kata Imam Abu Hanifah, ma ra'aitu a'lam bi sunnati Rasulillah min Malik bin Anas. Saya
yang saya tahu yang lebih alim dengan sunnah Nabi SAW, hadis Nabi daripada Malik. Saya nggak tahu. Yang saya tahu yang paling alim, yang paling mengerti daripada sunnah Nabi, hadis Nabi adalah Sayyidina Malik bin Anas. Wa qala aidan, begitu juga Imam Abu Hanifah mengatakan, wallahi ma ra'aitu asra'a bi jawabin shadiqin wa juhdin tamin min Malik. Demi Allah, saya enggak melihat seorang yang paling cepat menjawab dengan benar dan zuhud dengan hati-hati yang sempurna seperti Malik bin Anas. Sudah cepat, hati-hati dan benar. Wa manaqibuhu radhiyallahu taala anhu katsira. Dan manaqib biografi daripada Imam Malik itu banyak sekali. Wa qad ajma'al ulama ala amanatihi, dan ulama telah sepakat tentang amanahnya Imam Malik, wa jalalatihi, kemuliaan Imam Malik, wa idhami siyadatihi, dan keagungan daripada Imam Malik, kemudian wa tawqirihi, dan juga kemuliaan daripada Imam Malik, wal id'an lahu fil hifz, kemudian dalam hafalannya, wa ta'zim hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam mengagungkan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukiya, dihikayatkan, annahu kana idza arada an yuhaddits tawaddu'a. Imam Ali kalau beliau ingin mengeluarkan satu hadis atau membaca satu hadis, beliau wudu. Kemudian beliau sudah wudu, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian. Wa jalasa ala sadri firasy, kemudian duduk di tempat yang tinggi, sadr. Wa sarraha lihiyatahu, kemudian dia punya jenggot dirapikan, dibersihkan. Wa sa'malati, memakai minyak wangi. Wa tamakkana minal julus, dan duduk yang mantap, ala wagharin wa haibah, penuh dengan kewibawaan. Lalu dia baca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu bidzalik, lalu orang-orang mengatakan, kenapa kamu melakukan seperti ini? Uhibbu an u'azzim hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena saya ingin mengagungkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dihikayatkan, annahu kana yuhaddits, ketika beliau lagi baca hadis, faladathu aqrabun, pernah dia itu digigit dengan kalajengking, fi sittata asyara mawdi'an, pada 16 titik kaki, ada 16 gigitan, capitan daripada aqrab. Fataghayyar launuhu wasfarra, saking banyaknya gigitan tersebut sehingga wajahnya beliau itu menjadi menguning. Walam yaqta hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau tetap enggak berani berontak, enggak berani gerak kembali ini. Dia terus menyelesaikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma faragha, selesai daripada baca hadis Nabi, kemudian, kenapa wahai imam kau kamu pucat seperti ini? Karena saya telah digigit 16 kali gigitan oleh banyak. Falamma, setelah dikasih tahu, annahu sabara, kenapa kamu kok enggak langsung usir aja, enggak langsung ini? Dia katakan, saya sabar seperti ini ijlalan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena saya mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah para ulama. Mudah-mudahan sedikit insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haq alihan nahya wa lihan namut wa lihan batin, insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbana wa annana asrafna ala laga asrafna fatub alaina taubatan taksilu kulla auba wastur lana al-awrati wa amin
الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ديرة والمسلمين جميعا من ربي أسمع فضلا وجودا لا بكتاب منا بالمصطفى رسول أعظم صلى وسلم ربي عليه عند الهب وآله وصحبه لا تنسي بي إلهي بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf pada dunia lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.